kembali lagi dengan saya Widianti. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal-jurnal sediaan krim untuk pengobatan jerawat. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke video selanjutnya. Nah, ini review jurnal untuk sediaan krim tentang pengobatan penyakit jerawat. Nah, ini contoh jurnal-jurnal yang saya ambil tentang pengobatan jerawat ya. Ya, untuk yang pertama ada jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Terpurifikasi Daun Sirih dengan berbasis punishing krim terhadap Propionibacterium acne yang diteliti oleh Nurarifa, Ferry, Parawangsa, dan Auli pada tahun 2018. Untuk latar belakangnya, jerawat merupakan gangguan pada kulit yang disertai dengan adanya peradangan dan disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak pada kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Nah, salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat anti jerawat adalah daun sirih. Nah, untuk formula sediaannya menggunakan daun sirih yang merupakan tumbuhan yang telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Nah, untuk ekstrak etanol daun sirih juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap P. acne dan Staphylococcus aureus multirestin. Nah, untuk selanjutnya hasil pembahasannya menggunakan uji organoleptis. Sesudah Saline test menunjukkan tidak terjadi perubahan baik pada konsisten, warna, dan bau. Dan juga hasil yang diperoleh sebelum dan sesudah saline test ini menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat butiran kasar. Nah, krim ini pada penelitian ini menunjukkan telah memenuhi syarat karena homogen dan tidak ditemukannya P. Nah, untuk yang kedua adalah uji pH sediaan krim dengan konsentrasi 0% yang tidak mengandung ekstrak etanol daun sirih. Tetap baik sebelum saline test maupun sesudah saline test sehingga dapat dikatakan tidak ada reaksi yang terjadi pada bahan-bahan tambahan. Nah, untuk evaluasinya, formulaan sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengamatan organolepsis dan pH dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Kersen yang diteliti oleh Noni Alfianti dan Khairani Fitri pada tahun 2018. Dengan latar belakang jerawat atau acne ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbullah beruntus dan abses yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Nah, untuk daun kersen ini memiliki senyawa tanin, saponin, flavonoid yang merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Nah, untuk formula sediaannya, formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 96%, asam stearat, etanolamin, adaptase, parafin, nipagin, nipason, parfum aquades, dan ekstrak etanol daun kersen. Nah, untuk selanjutnya hasil penelitiannya menggunakan ada uji organoleptis yang didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam tiap formula akan mempengaruhi perbedaan bentuk dan warnanya. Setelah dilakukan pengamatan selama kurang lebih 1 bulan, bentuk krim tetap konsisten dengan bentuk awal pembuatannya, baik dari bentuk, warna, bau. Dengan demikian, krim ini dikatakan stabil. Nah, untuk uji pH dimaksudkan untuk mengetahui pH larutan dari sediaan krim tersebut ketika krim dilarutkan ke dalam air. Berdasarkan tabel hasil pH didapatkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak pH, tiap formula akan semakin asam. Hal ini karena terdapat senyawa flavonoid dikandung dalam daun kersen ini. Flavonoid ini merupakan golongan terbesar senyawa fanol yang bersifat agak asam. Nah, untuk evaluasinya, ekstrak etanol daun kersen sebagai anti jerawat dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan krim untuk penggunaan topikal dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit dan berbentuknya relatif baik.
Nah, untuk selanjutnya ada jurnal yang berjudul Formulasi Krim Clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne yang diteliti oleh Dodi Rusli, Ade, dan Putra pada tahun 2016. Acne vulgaris atau dikenal sebagai jerawat ini penyakit kulit yang terjadi akibat adanya peradangan menahun. Peradangan ini dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Nah, salah satu antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan anti jerawat adalah clindamycin. Nah, untuk formula sediaannya digunakan clindamycin HCl, Aquades, media, nutrien agar Na, mikroba uji Propionibacterium acne, NaCl, fisiologis asam stearat, gliserid, TEA, vaselin asam stearat, Nipagin, Nipasa, dan Aquades. Nah, untuk selanjutnya hasil penelitian ini menggunakan ada uji organoleptis yang dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan meliputi bentuk, warna, dan baunya. Berdasarkan hasilnya didapat bentuk sediaan berupa setengah padat, berwarna putih sesuai dengan zat tambahan yang digunakan atau baunya yang dihasilkan adalah bau khas aromatis. Nah, untuk uji pH untuk mengetahui keasaman sediaan krim tersebut sehingga mengetahui tidak mengiritasinya kulit. Nah, untuk pH krim clindamycin ini tipenya M dalam air atau minyak dalam air yang berkisaran 6 sampai 7,35. Nah, untuk hasil pengujian bakteri ini dilakukan 3 kali pengulangan, didapatkan bahwa formulasi krim clindamycin ini mempunyai zona hambat lebih besar dibandingkan dengan kontrol positif yang beredar di pasaran, sedangkan untuk kontrol positif rata-rata didapat 24,80 mm, sedangkan untuk kontrol negatifnya tidak menunjukkan aktivitas antibakteri. Hal ini menunjukkan bahwa krim clindamycin ini memiliki aktivitas antibakteri. Untuk evaluasinya, krim clindamycin ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne, yaitu bakteri yang penyebab terjadinya jerawat. Clindamycin ini diformulasikan dalam bentuk krim digunakan untuk obat anti jerawat. Nah, selanjutnya ada jurnal yang keempat yang berjudul Formulasi Krim Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Alpukat dan Efektivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang diteliti oleh Tri Lestari, Nur Ismiati, Juhani B. Harun. Untuk tahunnya tidak diketahui, tidak tertera dalam jurnal tersebut. Nah, untuk latar belakangnya, jerawat ini merupakan suatu keadaan di mana pori-pori itu tersebar sehingga menimbulkan peradangan. Jerawat ini dapat dipicu oleh bakteri, yaitu bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus. Nah, salah satu cara untuk mengatasi jerawat dari bahan alami yaitu daun alpukat. Nah, untuk formula sediaannya yaitu menggunakan daun alpukat yang diekstraksi dengan cara remaserasi menggunakan etanol 96%. Nah, untuk hasil penelitian ini, data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif meliputi zona hambat dan akseptabilitas krim. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun alpukat sebelum dan setelah diformulasikan menjadi krim. Krim anti jerawat ekstrak etanol dari alpukat ini pada konsentrasi 15% mampu memberikan zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan mempunyai nilai akseptabilitas yang paling baik. Nah, untuk evaluasinya, krim anti jerawat ekstrak etanol dari daun alpukat ini pada konsentrasi 15 ini mampu memberikan zona hambat terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus, yaitu bakteri yang menyebabkan jerawat dan mempunyai nilai akseptabilitas paling baik. Nah, untuk jurnal yang kelima yang berjudul Formulasi Krim Clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri Propionibacterium acne yang diteliti oleh Dodi Rusli pada tahun 2017. Dengan latar belakang acne vulgaris ini dikenal sebagai jerawat, yaitu penyakit kulit yang terjadi
akibat adanya peradangan menahun yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus dan aureus. Ya, salah satu antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan jerawat yaitu clindamycin. Formula sediaannya menggunakan clindamycin yang diformulasikan menjadi sediaan krim anti jerawat dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator TEA dan asam stearat. Dengan hasil penelitiannya menggunakan uji pH pada percobaan 1 dan 3 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, sedangkan untuk percobaan 2 ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan pada pengukuran viskositas dianalisis dengan menggunakan ANOVA 1Y didapatkan pada percobaan 2 lah yang paling stabil dan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, untuk uji mikrobiologinya, untuk mengetahui aktivitas antibakteri sediaan krim clindamycin yang dilakukan dengan metode sumuran dengan cara mengukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri terhadap Propionibacterium acne. Formula yang digunakan untuk uji mikrobiologi ini adalah FII karena FII ini dianggap paling stabil setelah dilakukan evaluasi karakteristik mutu fisik sediaan krim. Nah, untuk evaluasinya bahwa krim clindamycin ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acne, yaitu bakteri yang penyebab terjadinya jerawat. Clindamycin ini juga dapat diformulasikan dalam bentuk krim yang digunakan untuk obat anti jerawat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.